Setiap tahun, planet kita ini nambah puluhan juta orang. Pertanyaannya, ini tuh pertanda buruk atau justru sebuah kemajuan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu isu paling fundamental buat kita semua, populasi. Oke, kita mulai dari satu angka ya, 83 juta. Coba dibayangin, itu sama aja kayak kita nambahin satu negara seukuran Jerman ke bumi. Dan ini kejadiannya setiap tahun loh. Yang lebih penting lagi, hampir semua pertumbuhan ini adanya di negara-negara berkembang. Biar kebayang seberapa dramatisnya ini, coba deh kita lihat ke belakang. Selama ribuan tahun, populasi manusia itu ya gitu-gitu aja, hampir nggak nambah. Terus tiba-tiba, boom! Dalam sekejap mata, cuma dalam 200 tahun terakhir, jumlah kita meledok. Nah, pertanyaannya kan, apa sih sebenarnya yang jadi pemicu ledakan populasi yang luar biasa ini? Ternyata jawabannya itu ada di sebuah pola yang ya bisa ditebak gitu. Ini semacam perjalanan yang udah dilewatin sama hampir semua negara maju. Nah, polanya ini disebut transisi demografis. Jadi prosesnya ini ada 3 babak. Babak pertama, angka kelahiran sama kematian sama-sama tinggi. Jadi ya populasinya stabil aja. Terus masuk babak kedua, ledakan. Kenapa? Karena kesehatan dan gizi makin bagus, jadi angka kematian turun drastis. Tapi orang-orang masih punya banyak anak. Nah, di babak ketiga, akhirnya angka kelahiran mulai turun juga, ikutin angka kematian. Dan populasi pun kembali stabil. Tapi, nah ini dia nih bagian rumitnya. Walaupun angka kelahiran udah turun, pertumbuhan populasi itu nggak langsung berhenti loh. Masih ada semacam, ya, kekuatan tak terlihat yang terus mendorong. Dan ini yang disebut momentum tersembunyi. Jadi kuncinya itu ada di struktur usia. Coba lihat deh, di negara berpenghasilan rendah, anak mudanya itu banyak banget, kayak piramida yang dasarnya lebar. Nah, mereka semua ini kan calon orang tua di masa depan. Beda banget sama negara berpenghasilan tinggi, yang strukturnya jauh lebih seimbang. Makanya pertumbuhannya lebih stabil. Oke, sekarang yuk kita coba lihat dari skala yang lebih kecil, yaitu di tingkat keluarga. Soalnya, tren besar kayak gini kan sebenarnya hasil dari jutaan keputusan kecil yang dibuat setiap hari. Nah, kalau kata para ekonom, keputusan punya anak itu, ya intinya adalah pilihan ekonomi. Sadar atau enggak, setiap keluarga itu pasti nimbang-nimbang untung ruginya. Manfaatnya apa? Mungkin buat bantu kerja, atau jadi jaminan di hari tua. Terus biayanya apa? Ya jelas biaya buat ngegedein mereka. Nah, ini dia poin kuncinya. Seiring negara makin maju, hitung-hitungan tadi itu berubah total. Waktu perempuan bisa sekolah tinggi dan dapat kerja, terus ada jaminan sosial, biaya buat punya anak jadi terasa lebih mahal, sementara manfaat ekonominya jadi berkurang. Hasilnya? Ya jelas, keluarga secara alami akan milih punya anak lebih sedikit. Nah, dari sinilah kita masuk ke bagian paling seru. Perdebatan utamanya, inti dari pembahasan kita kali ini. Pertumbuhan populasi yang cepat banget ini sebenarnya krisis bukan sih? Ini masalah utamanya? Atau jangan-jangan cuma pengalihan isu dari masalah lain yang lebih besar? Ada satu kubu yang bilang gini, fokus ke jumlah orang itu salah besar. Kata mereka, masalah yang sebenarnya itu bukan soal berapa banyak orangnya, tapi soal kemiskinan dan ketidakadilan. Dan buktinya apa? Coba lihat. Negara-negara kaya yang penduduknya cuma sebagian kecil dari total populasi dunia, malah mereka yang ngabisin 80% sumber daya bumi. Jadi kalau dari kacamata ini, masalahnya itu bukan jumlah orang, tapi seberapa rakus gaya hidup segelintir orang itu. Tapi ada juga sisi sebaliknya. Menurut mereka, ya, meskipun bukan satu-satunya penyebab, pertumbuhan populasi yang super cepat ini jadi kayak bensin yang bikin api kemiskinan makin besar. Ini yang menciptakan lingkaran setan yang susah banget diputusin. Oke, jadi setelah perdebatan panjang bertahun-tahun, gimana dong kesimpulannya? Nah, untungnya sekarang ini udah ada semacam kesepakatan atau konsensus modern. Pandangannya sekarang tuh lebih seimbang. Intinya gini, pertumbuhan populasi itu mungkin bukan penyebab utama kemiskinan, tapi ini adalah faktor yang memperburuk keadaan. Ibaratnya nih, kalau pembangunan itu lagi nanjak, populasi yang tumbuh cepat ini bikin tanjakannya jadi jauh lebih curam. Nah, pemahaman baru ini akhirnya ngebawa kita ke jalur yang lebih jelas. Gimana caranya mencapai keseimbangan yang kita semua inginkan.
Terus solusinya apa dong? Ternyata kebijakan yang paling manjur itu bukan soal memaksa orang buat punya anak sedikit. Sama sekali bukan. Justru kuncinya ada di pembangunan manusia. Tingkatkan pendidikan, terutama buat perempuan. Perbaiki layanan kesehatan, kurangi kemiskinan. Kenapa? Karena ketika orang punya harapan dan punya pilihan, mereka secara alami akan memilih keluarga yang lebih kecil dan lebih sejahtera. Ini semua ninggalin kita sama satu pemikiran terakhir yang cukup provokatif. Selama ini kan kita fokus sama pertumbuhan populasi. Tapi gimana kalau tantangan terbesar di masa depan itu bukan lagi pertumbuhan, tapi justru sebaliknya penurunan populasi? Siap nggak kita?